Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan menelusuri lembaran yang mengisahkan tentang kesabaran dalam menghadapi cobaan. Kisah ini akan senantiasa terulang dalam berbagai kesempatan, menggambarkan tentang perseteruan yang tak ada habisnya antara keimanan dan kekafiran. Sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, orang yang pertama kali menyatakan keislamannya ada 7 orang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Ammar, Sumayyah, Suhaib, Bilal dan Mikdad. Adapun Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan kepada beliau melalui tangan pamannya Abu Talib. Adapun Abu Bakar, maka Allah memberikan perlindungan kepadanya melalui tangan kaumnya. Adapun yang lainnya, maka mereka berada pada genggaman kaum musyrikin sehingga mereka ditangkap dan dianiaya dengan memakaikan kepada mereka belenggu-belenggu dari besi. Mereka dibakar di bawah terik matahari. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kita akan bertemu dengan perempuan pertama yang mati syahid dalam Islam. Sosok perempuan yang suci, yang selalu dikenang dalam sejarah. Selalu dihormati dan dijunjung tinggi oleh Islam dan kaum muslimin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih seorang perempuan yaitu Khadijah, untuk menjadi orang pertama yang beriman kepada agama ini, dan menjadi orang pertama yang diberikan kabar gembira dengan surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memilih seorang perempuan lain yang akan memasuki surga karena kesyahidannya. Dialah Sumayyah binti Habat yang mendapat kabar gembira dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa surga. Sungguh merupakan kabar gembira yang tidak diperolehnya dengan mudah, melainkan dia harus mengalami siksaan yang luar biasa untuk itu. Sumayyah adalah seorang hamba sahaya yang tuannya menikahkannya dengan seorang musafir dari Yaman yang bernama Yasir bin Amir. Kisah ini diawali dengan kedatangan Yasir dari Yaman bersama 2 saudaranya, Al-Haris dan Malik, ke kota Mekah untuk mencari saudara mereka yang menghilang dalam beberapa tahun terakhir. Sejak itu, mereka terus mencari ke berbagai pelosok negeri hingga sampai di kota Mekah. Tapi, di kota ini pun mereka tidak menemukannya. Karena itu Al-Haris dan Malik memutuskan pulang ke Yaman. Sedangkan Yasir tetap tinggal di Mekah, karena merasakan suasana bahagia dan gairah yang aneh, sehingga dia memilih tetap tinggal di Mekah. Yasir tidak tahu bahwa dengan keputusannya itu, dia telah masuk gerbang sejarah baru yang terang benderang. Ia pun memastikan menetap di kota itu dan menjalin persahabatan dengan Abu Huzaifah bin Mughirah. Melihat kepribadian Yasir yang baik, Abu Huzaifah akhirnya menikahkannya dengan Sumayyah binti Habat, budak dari Huzaifah. Perjalanan keluarga Yasir dan Sumayyah berjalan harmonis. Setelah mereka dikaruniai seorang anak yang bernama Ammar, Abu Huzaifah pun memerdekakan Sumayyah. Sempurnalah kebahagiaan keluarga itu. Matahari Islam terbit di atas jazirah Arab. Setelah manusia hidup berabad-abad lamanya dalam kegelapan syirik dan kejahilian, tiba-tiba terbitlah matahari Islam di atas jazirah Arab untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan dan kejahilian, menuju cahaya tauhid dan iman serta memindahkan mereka dari kehidupan yang sulit dan keras menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, menuju surga dunia dan akhirat. Menuju surga dunia yang kemudian akan berbuah surga akhirat. Waktu itu Ammar bin Yasir, anak dari Sumayyah, mendengar tentang risalah Islamiyah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka terbukalah hatinya untuk seruan iman. Dia pun pergi ke rumah Arkam bin Abil Arkam dengan langkah terburu-buru seolah berpacu dengan waktu. Sesampainya di sana, dia bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Saat itu dia merasa hatinya terbang tinggi karena begitu gembira dapat memperoleh kesempatan yang luar biasa itu. Ammar tidak perlu waktu lama untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan penuh keyakinan dia pun membaca, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Ammar bin Yasir pun pulang menemui kedua orang tuanya dengan langkah yang juga terburu-buru. Dia ingin membawa serta mereka ke surga dunia yang akan membuahkan kenikmatan bagi mereka di surga akhirat nanti. Ketika bertemu dengan orang tuanya, Ammar langsung menawarkan kepada keduanya untuk masuk Islam dan membacakan kepada mereka beberapa ayat Al-Quran. Hati yang bersih dan suci itu pun terbuka untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dengan seksama. Yasir dan Sumayyah merasakan bahwa secercah cahaya menyinari sekitar mereka. Maka tanpa dikomando keduanya secara bersamaan mengucapkan, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah.
Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Disinilah perbedaan antara Sumayyah, ibu Ammar, dengan ibu Mus'ab, salah seorang sahabat Nabi. Ketika ibu Mus'ab mengetahui keislaman anaknya dan keikutsertaannya bersama Muhammad, yang berarti perpisahannya dengan agama ayah dan nenek moyangnya, ia menangis dan bersedih. Ia takut, kesal, dan marah. Ia menegaskan larangannya dengan membiarkan dirinya kelaparan dan menghalangi makanan serta minuman masuk ke dalam tubuhnya, mogok makan. Dan lihatlah, betapa banyak orang-orang yang seperti itu pada hari ini. Adapun ibunda Ammar, Sumayyah, ia mendukung, menyokong dan menguatkan. Lebih dari itu, ia menjalankan ide-ide itu dengan melakukannya sendiri. Ia menemui syahidnya. Maka, jadilah ia teladan dan fenomena sejati. Seperti kaum muslimin lainnya, Sumayyah dan keluarga menjalankan perintah Allah secara diam-diam. Mereka melakukan salat di rumah atau di gua-gua agar tidak diketahui oleh orang kafir Quraisy. Walaupun demikian, karena begitu gencarnya kaum kafir Quraisy melakukan permusuhan, tetap saja di antara kaum muslimin ada yang ketahuan telah masuk Islam. Dan Sumayyah adalah perempuan pertama yang mengumumkan keislamannya kepada halayak ramai sehingga dia pun menjadi perempuan pertama yang menghadapi siksaan manusia di jalan Allah. Ibnu Abdil Bar sangat memuji Sumayyah dan menyebutkan betapa sabar dan teguhnya perempuan itu. Dia berkata Sumayyah merupakan salah satu yang mendapat siksaan manusia di jalan Allah. Namun dia senantiasa bersabar menghadapinya dan memasrahkan dirinya kepada Allah. Dia adalah perempuan yang teguh, kuat, dan memiliki banyak keutamaan. Sabar dan pasrah. Tak lama berselang tersebarlah berita keislaman mereka di kalangan Bani Mahzum. Mereka pun marah besar dan langsung menimpakan siksaan yang amat berat kepada keluarga Yasir. Ketika matahari berada tepat di atas kepala, mereka menyeret Yasir dan keluarganya ke padang pasir Mekah. Mengenakan kepada mereka baju besi, dan tidak memberi kepada mereka minum sedikit pun. Yasir sekeluarga lalu dijemur di bawah terik matahari yang sangat panas dan disiksa dengan berbagai bentuk siksaan. Hingga ketika mereka sudah tidak sanggup lagi menahannya, siksaan pun dihentikan untuk diulang kembali pada keesokan harinya. Seluruh anggota keluarga itu dianiaya di jalan Allah. Ayah, ibu dan anak. Mereka menerima penganiayaan yang tidak dapat ditanggung oleh gunung sekalipun. Di antara rantai yang mengikat dan begitu berat, kulit yang terkelupas karena sayatan cemeti yang membuat kaku seluruh badan. Pukulan tongkat besi yang begitu keras meremukkan tulang belulang. Lantas mereka dibiarkan dibakar di bawah teriknya matahari padang Sahara. Panas yang membakar kulit. Namun mereka tidak melunak, mereka tidak melemah dan mereka tidak menyerah pada ancaman dan teror itu. Kabar gembira berupa surga. Kaum musyrikin terus-menerus menyiksa Sumayyah, suaminya Yasir, dan anaknya Ammar. Namun, mereka menghadapi semua itu dengan sabar. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di dekat mereka. Beliau pun bersabda, "Bergembiralah wahai keluarga Ammar, sesungguhnya balasan yang dijanjikan bagi kalian adalah surga." Angin surga pun berhembus merasuki hati mereka sehingga beratnya siksaan tak lagi terasa. Sejak saat itu, barulah jiwa mereka merasa tenang. Kalau sebelumnya mereka merasakan betapa beratnya siksaan yang mereka alami, kini mereka malah menantang datangnya siksaan itu di jalan Allah seraya memimpikannya surga Allah siang dan malam. Perempuan pertama yang mati syahid dalam Islam. Sang Syahabiyah yang mulia, Sumayyah senantiasa bersabar dalam menghadapi siksaan yang ditimpakan kepadanya oleh Abu Jahal layaknya seorang pahlawan. Dia tidak pernah mengeluh, keteguhannya tidak pernah mengendur dan keimanannya tidak pernah melemah sedikitpun. Dengan demikian, derajatnya semakin tinggi hingga menjadikannya perempuan terkemuka di kalangan para perempuan penyabar. Cobaan itu berbuah hadiah dari Allah ketika Rasulullah memberi kabar gembira kepadanya berupa surga. Dengan demikian, Sumayyah telah menorehkan tinta emas di lembaran sejarah dengan menjadi perempuan pertama yang mati syahid dalam Islam. Keistimewaan itu diperoleh Sumayyah ketika Abu Jahal menusukkan tombak ke wilayah kemaluannya hingga membunuhnya. Mujahid berkata, perempuan pertama yang mati syahid dalam Islam adalah Ummu Ammar, Sumayyah. Abu Jahal menusuknya dengan tombak di kemaluannya. Ia tabah bersama keluarganya, mereka berkorban, mereka semua wafat, sang ayah Yasir, ibunda Sumayyah. Kecuali Ammar, pada hari itu, ketika ia tak sadarkan diri lagi karena siksaan yang demikian berat. Mereka yang menyiksanya mengatakan, "Pujalah olehmu Tuhan Tuhan kami." Tanpa sadar, Ammar mengikuti apa yang mereka inginkan. Ketika siuman,
Ammar menyadari apa yang telah dia ucapkan. Ia sangat menyesal. Beberapa sahabat yang mengetahui hal itu segera menceritakannya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah membaca firman Allah, kecuali orang yang dipaksa, sedang hatinya tetap teguh dalam keimanan. Quran Surah An-Nahl 106. Pengorbanan ini juga merupakan wujud tanda bukti dan keteguhan iman seseorang. Pengorbanan seseorang bagi agamanya merupakan neraca keimanannya. Besar kecil iman seseorang, tergantung seberapa besar kemauannya dan kesedihannya untuk berkorban. Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan, kami telah beriman padahal mereka belum lagi diuji. Quran Surah Al-Ankabut 2. Begitulah Al-Quran memberikan petunjuk. Pengorbanan merupakan esensi atau sari dari keimanan. Kekejaman dan kekerasan yang dihadapi dengan kesabaran, keteguhan dan pantang mundur, akan membentuk keutamaan iman yang cemerlang dan mengagumkan. Masa keislaman Sumayyah memang tidak terlalu lama, tetapi namanya tetap semerbak sepanjang masa. Dialah sosok yang melahirkan seorang sahabat yang begitu dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah sabdanya, Rasulullah berkata, siapa yang memusuhi Ammar, maka ia akan dimusuhi Allah, dan barang siapa yang membenci Ammar, maka ia akan dibenci Allah. Semoga dengan melihat perjalanan Sumayyah dan keluarganya, dapat memberikan kita ketegaran dan semangat dalam mempertahankan keimanan dan keislaman kita. Jangan sampai hanya dengan sebungkus mie instan saja kita sudah rela meninggalkan agama Islam ini. Karena sangat banyak pada zaman sekarang ini, keimanan dan keislaman dengan begitu mudahnya ditukar hanya dengan makanan-makanan yang akan habis hanya dalam waktu 1 atau 2 hari. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami, semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu bergabunglah bersama kami, jangan lupa like, komen dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.